Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibul Wafa ZA, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 3 tahun 2022, LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini, saya sebagai salah satu guru matematika di MA Pembangunan UIN Jakarta. Pada kali ini, saya akan membuat video best practice dengan metode STAR untuk mengetahui dan menentukan solusi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Tujuan yang ingin dicapai pada aksi PPL 1 yaitu melalui pendekatan saintifik dan TIPEC dengan menggunakan model problem based learning dan metode yang bervariasi, diantaranya diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif yaitu LKPD, PPT, Mentimeter, Quizzes, dan aplikasi GeoGebra diharapkan dapat meningkatkan daya abstraksi matematika peserta didik pada materi jarak titik dalam ruang. Dan pada aksi PPL kedua, melalui pendekatan saintifik dan TIPEC dengan menggunakan model problem based learning dan metode yang bervariasi, yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan dengan bantuan media pembelajaran yang inovatif dengan LKPD, PowerPoint, Padlet, Well of Names, dan Quizzes, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik pada materi kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah, yang pertama, motivasi peserta didik dalam pembelajaran matematika masih rendah. Yang kedua, kesulitan peserta didik dalam materi matematika yang memerlukan daya abstraksi yang tinggi. Dan yang ketiga, guru masih belum membiasakan model pembelajaran inovatif dengan variasi media pembelajaran. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, maka motivasi belajar dan daya abstraksi matematika peserta didik senantiasa akan meningkat dengan baik. Yang kedua, dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran matematika dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan adanya kegiatan diskusi sehingga ada kolaborasi pembelajaran. Sementara guru lebih dominan sebagai fasilitator dan katalisator. Yang keempat, saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih fokus dengan adanya LKPD terbimbing di masing-masing individu, tetapi tetap dengan diskusi kelompok. Yang kelima, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan motivasi dan referensi bagi saya dan teman sejawat dalam mendesain pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu 1. Menentukan identifikasi masalah yang ada dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, menentukan solusi yang tepat untuk dikembangkan pada rencana aksi. Yang ketiga, memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana aksi, yaitu rencana pembelajaran untuk kegiatan PPL aksi 1 dan 2. Yang keempat, menyusun rencana aksi 1 dan 2 dalam bentuk rencana pembelajaran, yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan rancangan penilaian. Yang kelima, mendiskusikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan peserta PPG dalam satu kelompok dalam sesi video conference. Yang keenam, mengunggah perangkat pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2 di LMS PPG. Yang ketujuh, pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2 berdasarkan perangkat pembelajaran 1 dan 2. Yang kedelapan, mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL aksi 1 dan 2 secara full 90 menit. Yang kesembilan, mengunggah video tanpa editing atau original
versi full dan versi edit 15 menit pada LMS PPG. Yang ke-10, melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan secara mandiri. Dan yang ke-11, melaporkan hasil refleksi kegiatan PPL 1 dan 2 dalam forum refleksi bersama dosen pembimbing dan guru pamong, serta peserta PPG yang lainnya. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu yang pertama, kemampuan operasi dasar aljabar sebagian kecil peserta didik yang masih belum maksimal. Yang kedua, mengatur manajemen waktu dalam pembelajaran yang direncanakan terkadang tidak konsisten. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam memahami materi bentuk permasalahan kontekstual yang disajikan masih belum maksimal. Dan yang keempat, keaktifan beberapa peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran belum maksimal. Yang terlibat pada PPL aksi ke-1 dan ke-2 yaitu yang pertama, peserta PPG yaitu saya sendiri sebagai guru, sebagai fasilitator dan katalisator. Yang kedua, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL. Yang ketiga, peserta didik kelas 12 IPS sebagai subjek dan pusat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kepala madrasah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan PPL aksi 1 dan 2. Dan yang terakhir, teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan PPL aksi 1 dan kedua. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya yang pertama, mengkaji literatur, wawancara dengan teman sejawat, pakar, dosen, dan kepala madrasah untuk menentukan alternatif solusi. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran yang tepat dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan TIPEC. Model pembelajaran berbasis masalah dan dilengkapi dengan metode diskusi, penugasan, presentasi, dan tanya jawab. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran yang mencakup RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, instrumen refleksi dengan materi jarak antara titik pada ruang pada PPL 1 dan materi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian pada PPL 2. Yang keempat, meminta izin dan dukungan dari kepala madrasah. Yang kelima, meminta kerjasama dan dukungan dari teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Yang keenam, mempersiapkan fasilitas dan media yang digunakan dan perangkat lainnya yang mendukung keterlaksanaan aksi PPL 1 dan 2. Yang ketujuh, mempersiapkan kuota internet yang cukup untuk video conference melalui Zoom meeting sehingga dosen dan guru pamong bisa sit-in dan mengobservasi pelaksanaan PPL. Dan yang kedelapan, pada saat aksi melaksanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau sintak pembelajaran model problem-based learning, yaitu mulai dari orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, semua dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP. Yang kedua, guru mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan penggunaan media inovatif berbasis teknologi digital pada PPL 1 dan 2. Yang ketiga, peserta didik lebih termotivasi, antusias, dan bersemangat dalam pembelajaran, terutama dengan LKPD terbimbing, media berbasis teknologi digital. Dan yang keempat, peserta didik juga semakin aktif dan terampil dalam diskusi dan presentasi dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, dari hasil tes formatif menunjukkan hasil belajar dengan kategori baik pada materi jarak antar titik dalam ruang dan materi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan perkalian. Langkah yang dilakukan pada aksi 1 dan 2 memberikan hasil yang baik dan efektif karena peserta didik lebih termotivasi, aktif, dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung dan dapat meningkatkan daya abstraksi matematika peserta didik, mulai dari kegiatan pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai.
Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon kepala madrasah berdasarkan wawancara merespon sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, rekan sejawat. Berdasarkan wawancara, merespon sangat positif dan mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan. Karena memulai dengan memberikan masalah yang nyata, membuat peserta didik lebih tertarik mempelajari materi yang akan dipelajari. Kemudian, memanfaatkan semua media pembelajaran yang disiapkan oleh madrasah. Laporan melalui kirim email dan penggunaan quizzes sangat cocok di era digital. Kemudian, pembelajar matematika tidak terasa kaku dan lebih asik. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu yang pertama, bimbingan dosen dan guru pamong, serta masukan dari teman peserta PPG lainnya. Yang kedua, dukungan kepala madrasah dalam memberikan izin dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan sarana alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kerjasama dan antusias dari peserta didik selama pembelajaran. Dan yang keempat, komitmen peserta PPG saya sendiri dalam melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat. Dan yang kelima, sarana, yaitu smartphone peserta didik yang memadai, internet madrasah yang memadai, smart TV, dan infrastruktur lainnya yang mendukung. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran dengan maksimal dan terstruktur. Yang kedua, lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang efektif sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran lebih bervariasi dan lebih interaktif dengan suasana tidak membosankan. Yang keempat, pembelajaran lebih menarik dan bermakna dengan bantuan media pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi digital. Dan yang kelima, berkomitmen, tertib, dan struktur dalam pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat dari mulai kegiatan pembelajaran sampai kegiatan evaluasi dan refleksi diri. Demikian video best practice dari saya. Semoga dapat menjadi motivasi, semangat, dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.